welcome back to our channel di Weird Siblings. Kita udah lama banget ya Jeff nggak video. Udah upload video. Udah berapa bulan ya? 5 bulan ya? Satu. Oh, satu. Iya. Nah sekarang kita bakal nempatin janji kita untuk Q&A sama Kak Yogi. Iya, Kak Yogi. Tahu nggak sih kalian Kak Yogi, dia itu orang yang ntar dulu. Penasaran kan? Penasaran kan? Jadi ini guys, yang kita janjikan, kita udah mendatangkan Kak Yogi Nara. Perkenalan dulu dong Kak. Oke, halo. Mungkin buat kalian yang belum tahu, nama gue Yogi Nara. Mungkin yang udah tahu ya, udah famous kali ya. Asik. Yang Iya. udah tahu, yang belum Promosi mungkin dong, bisa kenalan lagi. Oke, mungkin wajah gue udah nggak lebih familiar Ya. lagi sekarang lah ya. Kalian udah tahu siapa sih orang di balik layar bioskop itu? Orangnya dari sini sekarang. Jadi tuh sekarang ada beberapa pertanyaan gitu nih Kak. Iya, dari Instagram kita. Iya, jadi kan kita kan bikin konten gitu di Instagram. Nah, ternyata ada beberapa pertanyaan yang ada yang general sampai ada yang sampai unik gitu banget loh, Kak. Oke, kira-kira bersedia nih Kak untuk Q&A. Kita mulai aja. Pertanyaan yang pertama dari Michelle Claudia. Awal mulanya bisa jadi model begitu. Gimana sih ceritanya dah? Terus suka ngakak sendiri gak sih kalau lagi mau nonton di bioskop? Menghentikan diri sendiri. Itu sebetulnya syuting. Jadi di 2 tahun yang lalu gue syuting di salah satu bioskop di Jakarta. Kita itu benar-benar di dalam satu bioskop itu rame, bukan gue doang yang di dalamnya. Jadi kita benar-benar kayak nonton biasa dan kita benar-benar nggak ada yang sadar kamera gitu. Jadi kita benar-benar di situ kayak lu sama gue lagi nonton samping-sampingan ya udah gitu. Oh gitu. Dan saat itu langsung on the spot. Oke, lu deh coba pegang handphone gitu. Wow. Nah kayak gitu gue langsung disuruh pegang handphone yang gayanya kayak gini. Iya. Kayak gitu. Yang tenar banget guys, suka banget. Kalian jangan ditiru pokoknya. Itu cuma adegan buat kalian yang suka nonton. Jadi dilarang keras. Ya. Buat kita semua dilarang karena apa? Bikin kreasi itu nggak mudah. Bikin film itu nggak mudah. Jadi kita harus menghargai hasil karya orang. Jadi kita nggak bisa sembarangan ambil gambar atau main foto-foto gitu aja. Buat gue itu norak sih. Iya sih. Norak banget. Kayak Benar-benar. kita harus nunjukin, oh gue bisa nonton ini gitu. Lu ajak aja kawan lu gitu nonton di bioskop, langsung nonton bareng. Rame-rame ya Oke. kan, lebih Nggak asik. nggak perlu kayak lu ngambil gambar. Buat gue norak banget. Kayak kakak ini gitu, gak asik kan? Nggak asik. Terus Jadi Kak, gitu. kalau ngakak nggak sih kalau misalkan lagi nonton bioskop terus ngeliat iklan sendiri gitu? Justru kalau gue kan emang orang yang sering nonton juga. Kenapa gue pilih kerja dulu di bioskop ya karena gue orang yang suka nonton. Gue orang yang suka nonton. Jadi setiap gue pulang kerja atau gue masuk pagi pulang cepet itu gue langsung ke nonton bioskop. Gue nggak langsung pulang karena gue yang suka nonton. Oh, pantes ya. Oh jadi waktu itu kakak lagi kerja di XX1. Betul. Jadi Barista di juga. kafenya itu Di ya? kafenya. Oh. Kayak gitu. Terus itu di bioskop mana kak? Dulu gue Boleh diomongin gitu nggak? boleh dong buat kalian jadi mau nonton atau mau cari gue itu sebenarnya dulu gue di Metropol. Oh, Di Metropol Cikini. Ya elah. Dekat kampus gue dong. Iya. Gue sering makan bakso di situ, enak banget sih. Oh, oke. Nah, ini ada lagi nih Kak dari Miguel Havel. Dia ngerekam film buat dibajak apa bikin Insta story katanya gitu. Waduh. Pertanyaannya hampir sama ya, pertanyaan satu Ya. sama kedua tadi Iya. sama. Ya kayak gitu sih emang. Jadi emang gak ada rencanain. Ini sempet kayak viral kan Kak, ini difitnah, Kakak sempet Iya. difitnah. Banyak. Jadi sebelum gue salah satu live Instagram gue sama Bang Medi itu Ya. itu emang sebelumnya gue udah viral dulu tapi nggak sewah ini gitu. Nggak karena memang kebetulan momennya kebentuk sama corona kan. Iya. Kita semua yang orang-orang yang suka banget nonton jadi terhambat kan. Iya, benar. Jadi nggak bisa nonton, ya itu salah satunya buat diangkat dah tuh sama Medi. Dia pinter banget sih emang, kreatifnya luar biasa. Iya. Bisa kepikiran sampai bikin kayak gitu. Dan bisa kena gitu loh feelnya. Pas banget momennya momen corona kan. Iya sih, benar juga benar. Terus kita ada pertanyaan selanjutnya dari Ayu YSWY. Nama apa sih? Ini pertanyaan sih agak unik ya. Ini katanya itu kamera depan apa kamera belakang? Bang? Masa dia nggak bisa lihat sih? Iya. Kamera depan orang bagus. Jadi kamera itu kan cuma kayak pura-pura aja lah gitu. Kayak lu benar-benar harus
kelihatan kayak bener-bener lagi ngerekam aja gitu. Jadi tapi sebenarnya itu nggak nge-record kak sebenarnya. Enggak, Itu cuma megang kamera. itu cuma contoh aja. Jadi kalau kalian kayak gini tuh hati-hti loh. Udah ada gua soalnya yang begitu. Iya. Kalian harus cari cara lain. Tapi buat gua bukan buat gak ngajarin ya. Nah. Gua bukan ngajarin tapi emang Nggak boleh. Gak boleh, dilarang. Nggak boleh guys. Boleh inget tuh guys. Pasalnya- HP-nya merek apa kak? Dari Lita Pesak. Gua waktu itu pakai iPhone 6. iPhone 6. iPhone 6. iPhone 6. Cuma emang gua nggak pakai case yang kelihatan gambar apelnya gitu. Gua pakai iPhone 6 dulu. Orangnya rendah hati biar nggak kelihatan gitu ya. Gak mau sombong ya. Iya bisa. Sadis. Aduh, nih ada lagi nih kak dari Ismivia. Saat dia lagi syuting pura-pura ngebajak, ada film yang lagi diputer nggak? Kalau ada film apa? Itu gua waktu 2018 ya. kalau nggak salah. 2018 lebih lama juga ya. Film apa ya waktu itu Disney kalau nggak salah gue disetelin Disney ya. Oh film Disney. Tapi gua lupa. Anak-anak gitu. Nah, jadi kayak ya udahlah yang penting ada filmnya aja gitu. Oh yang penting pura-pura nonton aja gitu ya. Tapi kayak sebenarnya kayak trailer aja isinya. Oh trailer. Jadi Kirain full movie. tapi tetap mati kondisi lampu gitu. Oh, iya, Kayak iya. kita lagi nonton aja gitu. Jadi kita nggak benar-benar kayak bengong masing-masing bengong. Iya lagi. sih benar juga. Kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari Well Down Besau. Ini nih yang Ini juga sering unik ditanyain sih. nih. Apa? Kenapa sih kak ke bioskop pakai kemeja yang dikancing sampai paling atas? Itu pertanyaan untuk Weldon Besok Iya. itu pertanyaannya keren banget. Mantap. Thank you ya pertanyaannya. Ini thank paling you penting ya kak pertanyaannya. Iya, Thank you banget pertanyaannya. Jadi kenapa gue pakai kemeja sampai atas? Emang gue kalau pakai kemeja kayak gitu sih. Oh. Bukan karena kedinginan ya. Oh, gua kira tuh kayak disuruh sama orangnya. Nggak, gitu jadi ya, emang guys. Nah. ya karena emang gue kebetulan pakai kemeja waktu itu nggak ada kayak gue dari rumah nggak ada rencana sebetulnya. Oh itu pas lagi kerja aja tiba-tiba. Enggak, kita emang dikabarin H-1 besok kita casting ya, casting video gitu. Tapi gue nggak ada kayak skenario. Oh besok lu bakalan jadi pembajak dan lu harus pakai baju ini loh gitu. Lu harus pakai celana ini, lu harus pakai handphone ini. Enggak, jadi itu on the spot aja. Oh iya. Jadi nggak ada tuh gue harus lu besok pakai kancingnya sampai atas ya gitu. Emang kebetulan. Jadi emang kebetulan gue kalau pakai kemeja begitu sampai atas. Oh, emang dari dulu kayak gitu. Emang kayak gitu. Kirain kayak anak kedinginan gitu kan. Itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Iya betul, karena emang pribadi gue aja sih. Iya. Oh iya benar-benar. Ada nih kak dari Christian Kaligis 7. Kenapa mau jadi orang yang ceritanya ngebajak kan pada kesel katanya. Gue sendiri kalau bakalan ditayangin seluruh Indonesia kayaknya gue mikir dua kali. Gak tahu deh. tadinya ya kak ya. Iya. Tadinya nggak tahu. Nggak tahu sih, tapi yang gue nggak waktu di syuting itu nggak kepikiran gue bakal ditayangin se Indonesia nggak sih ya gitu. Jadi nggak Nyangka ya? kepikiran. Sampai ada kawan gue di Jogja. Kawan gue di Jogja itu yang kawan sekolah gue dulu. Ini beneran lu sih, lu gak sih gitu. Tapi kayaknya nggak mirip deh. Tapi bener ini lu deh gitu sampai dia yang ngeyakinin gue gitu. Tapi gue bilang, lu salah lihat orang kali, bukan gue itu. Gue sampai bilang, bukan gue. Apa dia ternyata apa pas sudah viral kayak gini, anjir lu kok ternyata Bener. beneran lu kata dia. Apa kayak gitu sih. Aduh, Banyak lucu kawan juga gue. ya kak cerita-ceritanya kalau kayak gitu ya. Nah nih kak ada dari Deborah Esterlita. Kalau keluar rumah suka diliatin atau ditunjuk nggak? Itu yang video film XX1 kata gitu. Gue kemarin main kemana ya? Ke Grab Kitchen Kelapa Gading. Gue gak kenal dia. Nah. Tapi kak, kok lu di sini sih kata dia. Siapa kata gue gak kenal. Lu ngapain di sini kak? Lu lagi main atau gimana? Gue emang kerja di sini kata gue. Apa dia kayak pura kenal gitu emang lu kenal gue di mana? Lu kan yang kemarin ada di Rumpi kata dia gitu. Mukanya tuh yang lihat dia yang infrarednya beda sih emang, Kak. kayak gitu. Ya, Mungkin beda. kalau itu fotonya nggak ke infrared, gue udah diserang di jalan kali ya. Oh ini pembajak yang kemarin nih gitu. Iya benar sih kak kayaknya nih kak pasti sih. Mungkin kalau itu nggak infrared, untungnya infrared sih. Mungkin dari situ juga emang dia pihak Exxon udah memikirkan dampaknya bakal apa kalau gue bakal tayangin nggak pakai infrared. Dan Iya. mungkin juga bisa jadi gue pengen totalitas gitu loh ngebawain video pembajakan ini kayak gitu sih mungkin. Makanya nggak ditayangin muka gue yang bener-bener full layar atau full Iya, benar. kayak gitu. Terus kak ada pertanyaan selanjutnya dari Carmainer. Pernah dihead gak? Hah? Dihead. Itu waktu hari pertama ya Lagi pas viralnya tuh. berapa ya itu? Gue kalau nggak salah tanggal 10-an kalau nggak salah. 10 apa nih? 10 Mei ya. Oh 10 Mei. Oh iya. Kalau nggak salah 10 Mei deh waktu itu. Itu baru followers gue baru naik sampai 15 ribu.
Itu udah ada akun gue yang lainnya. Sumpah kak. Itu udah ada IG gue, IG ada Yogi Fake Nara, ya? ada Yogi Naranya. Kalau untuk head sih alhamdulillah ya, Ya. nggak ada sejauh ini. Ada kayak maki-maki gitu loh kak. Banyak banget. Banyak. Pedes banget lah ya kalau diceritain lah ya. Tapi ya alhamdulillah lah dari situ banyak. Ada Banyak positifnya hikmahnya juga. lah, positifnya banyak buat gua kayak gitu. Ini kak dari Michael WNR. Dia gimana keadaannya sekarang? Dia fine. Oke, alhamdulillah kalian lihat gua sekarang, alhamdulillah gua masih sehat. Walaupun dia beda Iya. dari infrared itu. Gua masih Tapi kerja, masih sehat-sehat alhamdulillah, lah. sehat. Terus ada nih kak, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya agak ini ya, Fik. Agak sensitif nih. Iya. Apa tuh? Aduh. Gimana Fik pertanyaannya? Nih, pertanyaannya dari Eufonio Selegi. Aduh, namanya aja sulit Namanya aja. Kenapa? udah. Apalagi pertanyaannya nih kak. Nih pertanyaan, jobnya dibayar mahal nggak? Kira-kira setara sama efek yang didapat setelah jadi model pelanggar pasal nggak? Oke, pertanyaannya cukup menarik, tapi itu privasi ya, mohon maaf kawan-kawan. Itu semuanya privasi karena itu kebijakan gua sama perusahaan bahwa Nggak boleh. itu dilarang. Itu Tapi ini jobnya dibayar mahal apa enggak kak? ya alhamdulillah bisa beli nasi goreng. Mantap. Bisa beli nasi goreng kalau malam, kalau pagi beli bisa nasi uduk gitu. Oke. Nasi goreng bintang berapa? Nah ini dia tuh, kayaknya hotel bintang 10 tuh Kayak kayaknya. bisa tuh. lah ngerasain nasi goreng enak gitu kan. Sombong nih. Nah lagi kak, dari air putih aja. Pertanyaan terakhir. Ya pertanyaan terakhir nih kak. Dengar-dengar Mas itu kerja di Kopi Kenangan ya? Apa alasannya pindah dari barista XX1? Oke, pertanyaannya kenapa? Pertanyaan pertama, gue betul kerja di Kopi Kenangan saat ini. Kenapa gue pindah? Karena mungkin buat gue masih banyak petualang yang harus gue jalanin dan Masih muda ya, banyak, Pak? masih banyak perjalanan yang harus gue capai. Mungkin salah satunya kenapa gue berhenti dari bioskop, ya gue suka kopi, gue pecinta, dan gue juga barista. Gue pengen lebih lebih menantang lagi lah mungkin, atau lebih luas wawasan gue di luar. Ya mungkin lewat dari sini Kopi Kenangan gue perlahan. Dan Kopi Kenangan juga menurut gue perusahaan yang luar biasa banget. Untuk saat ini di tengah-tengah corona pun kalian pada tahu lah ya. Iya. Kita semua di Kopi Kenangan malah kita dapat suntikan dana yang kayak gitu. Artinya ini peluang bagus banget sih gue berada di Kopi Kenangan. Sampai saat ini gue masih bisa kerja, dan sampai saat ini gue masih bisa tetap aktivitas gitu ya. Mungkin di luaran sana banyak sebagian kawan-kawan kita Iya, ya banyak yang di PHK sih. banyak yang di PHK atau banyak yang dirumahkan. Gue alhamdulillah gue masuk sini gue masih tetap bisa kerja gitu sih. Nah, kalau untuk pertanyaannya kenapa pindah, yaitu kita harus benar-benar cari lebih pengalaman yang buat kita maju sih. Itu Kalau- kakak mengundurkan diri atau? Kebetulan gue resign habis kontrak waktu. Abis kontrak langsung resign Gue gitu. mengajukan resign gitu karena Emang nggak mau diperpanjang itu kontrak? gue nggak mau diperpanjang lagi, walaupun dari perusahaan juga sebetulnya sayang gitu kenapa harus resign gitu. Kalau emang bisa bertahan lebih panjang, kenapa enggak? Sebetulnya prospek di sana juga bagus sih. Cuma memang karena kita pilihan ya, manusia punya pilihan masing-masing, dan nggak ada yang bisa melarang pilihan manusia kan. Siapa diri kita atau jadi apa diri kita ya karena diri kita sendiri. Benar-benar. Bukan orang lain kayak gitu sih. Dari semuanya ini kan kakak udah tenar nih. Kira-kira kakak mau sombong atau enggak sih? Maksudnya kayak Gue harus tetap pilih-pilih untuk konten atau mau gimana gitu? jujur sebetulnya kalau dibilang passion, ini bukan passion gue. Siapa sih yang nggak mau gitu Iya, kan? benar-benar. Siapa yang nggak mau terjun ke dunia entertain gitu. Tapi di balik itu kita juga harus punya kelebihan. Apa sih kelebihan kita? Yaitu yang masih harus gue pikirin, gue harus kerja atau gue harus terjun ke dunia entertain. Oh iya benar. Dan entertain itu saingannya nggak 1-2 loh gitu. Banyak. Dan kita harus bisa sekreatif mungkin. Itu aja sih. Terus kak, kira-kira kakak di Jakarta emang tinggal di sini atau emang dari perantau gitu? Gue perantauan. Oh, dari- Gue asli Sumatera. Padang. Gue asli Jauh. Padang, tapi gue kelahiran di Lampung. Oh di Lampung. Gue lahir di Lampung. Lampung. Gue di Lampung Timur. Buat kalian yang suka ke Lampung bisa cari gue di Lampung Timur nih. Yang belum bisa gue balas chatnya satu-satu mungkin karena gue sibuk kerja juga. Gue ada keperluan juga di kerjaan. Jadi yang nggak bisa harus gue balas semua. Dan buat kalian semuanya penonton sejati bioskop,
pesan gue cuma itu, jangan sampai ngerekam bioskop. Nah, Ngerekam dengar tuh, film di guys. bioskop, Dengar ya. tuh, Index Itu Iswan. bahaya banget. Jangan nonton, jangan apa kak? Jangan rekam, jangan berbuat aneh-aneh. Sama satu lagi gue mau buat terima kasih banget buat followers gue yang masih bertahan saat ini. Mungkin dari angka 24 sekarang udah turun. Gue tetap terima kasih buat kalian. Kalian tetap followers yang baik banget buat gue. Tetap apa ya? Mungkin tetap support gue ya, tetap support gue. Mungkin kalian ada yang mau kasih ide buat gue tetap terima. Yeah. Gue nggak ngeliat followers, tapi dari chat dia, etikat baik dia, ketika dia ngechat gue, cara penyampaian dia, pasti gue balas kayak gitu sih. Oke kak. Berarti kita tutup sekalian nih sekarang. Makasih untuk kesan dan pesannya. Ya, Terima makasih, kasih Kak juga Yogi. kakak udah menyempatkan waktu untuk kita. Terima kasih banget buat Kak Vika juga, Bang Jeffy yang Ya, udah makasih Kak Yogi juga. manggil atau ngundang gue di kontennya. Ini semoga bermanfaat. Jadi gitu guys, penyampaian Q&A hari ini. Yang klarifikasi tentang kakak ini di fitnah-fitnah lah. Betul. Nah tadi bukan admin, Indo SS1. Ingat bukan adminnya nih, sampai ditutup Indo XX1 ya kan? Kayaknya gara-gara dia nih. bukan ya. Oke, buat kalian semuanya penonton di rumah, penonton sejati bioskop di Indonesia, jangan lupa di subscribe channelnya. Mantap. Di bawah ini jangan lupa nyalakan loncengnya, Wih betul sekali. subscribe dan Share. share. Di share. Thank Oke, you. thank you, semuanya. Thank you, bye. bye. Stay safe guys.